Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bacain buku lagi nih. Kali ini bukunya tentang apa? Mangki apa? Buku Tentang gambar apa ini? Yaki. Ini gambar apa ini? Ya, Monyet. Monyetnya lagi di mana? lagi mau makan rambutan. Lagi mau makan rambutan. Dia ada di mana? Di pasar? Ya, di hutan. Oh, di hutan. Oke, buku ini judulnya Buah untuk Yaki. Nah, siapa pengarangnya? Pengarang Laksmi Manohara, ilustrator Sari Dewi. Penerbitnya The Asian Foundation Let's Read, dibacakan dari aplikasi Let's Read. Nah, para monyet tahu di perkebunan banyak bahaya. Tapi Yaki tetap mengajak teman-temannya ke sana untuk memetik rambutan. Nah, kejutan apa saja ya yang dialaminya? Ayo kita baca. Nah, rambutan hutan semakin sulit ditemukan. Jumlahnya terlalu sedikit untuk Yaki dan teman-temannya. Padahal itu buah kesukaan Yaki. Tuh, kelihatan para monyet sedang rebutan rambutan, ada yang gak dapet. Yuk, kita cari rambutan ke tempat lain. Yaki mengajak teman-temannya. Mereka berjalan semakin jauh dan jauh, hingga Yaki melihat banyak rambutan di sana. Tuh, di sana tuh. Yaki nih yang nunjuk nih, teman-temannya pada ngelihat ke sana. Tiba-tiba, "Au! Pagarnya menggigit!" jerit teman Yaki. "Kepalaku kena pukul!" teriak temannya yang lain. Orang itu tampak marah. "Lari!" seru Yaki. Lelah berlari, Yaki berhenti. Di sini agak sepi. Banyak teman-teman Yaki sudah jauh berlari. Asik! Rambutan terhampar di tanah. Yaki tak perlu memanjat. Apalagi di kebun ini tak ada pagar kawat. Lalu diambil rambutannya. Diambil satu Tiba-tiba, plop! Gawat! Ternyata ini jebakan. Rambutan itu hanya umpan. Wah, lalu teman-temannya ngapain? dibukain. Tolongin ya untuk ngebuka kurungannya. Untung Yaki cekatan. Ia membebaskan teman-temannya tepat ketika pemilik kebun datang. "Cepat lari!" seru Yaki lagi. Nah, kebun rambutan ini sepertinya aman, kata Yaki. Tapi di mana teman-teman Yaki? Oh, Yaki tertinggal sendirian. Yaki bimbang. Haruskah ia berlari pulang? Tapi perutnya lapar tak tertahan. Aduh, lapar. Ada pemilik kebun. Yaki segera bersembunyi. Srek, pemilik kebun itu membawa tongkat juga. Jangan sampai Yaki kena pentung seperti temannya. Akan tetapi, tongkat
untuk mengambil Rambutan. Rambutannya pada jatuh tuh ke bawah. Aduh, pemilik kebun itu sekarang melihat Yaki. Apakah keranjang itu untuk menangkap Yaki? Untuk menangkap Yaki bukan? Bukan. Bukan. Oh, keranjang itu untuk menampung rambutan. Pelan-pelan Yaki mendekat. Pemilik kebun itu menatapnya. Anjing menyala keras. Yaki ragu sesaat. Oh, lalu pemilik kebun itu memeluk erat anjingnya. Yaki tak perlu takut anjing itu mengejarnya. Yaki menoleh ke arah pemilik kebun. Apa maksud orang ini? Mana mungkin ia membiarkan Yaki mengambil rambutan? Yaki tak begitu percaya. Ia berjalan pelan mendekati rambutan. Benar, Yaki boleh makan rambutan itu sepuasnya. Hore! Yaki tak lagi was-was. Ia makan rambutan hingga kenyang. Seneng gak dia? Nah, siapakah pemilik kebun ini? Tokoh buku ini adalah seekor monyet hitam, Macaca heki dari Gorontalo, Sulawesi Utara. Saat ini, hutan tempat tinggal Yaki banyak yang dijadikan perkebunan. Akibatnya, Yaki kesulitan mencari makanan dan terpaksa masuk ke wilayah perkebunan. Bukan hanya mengusir, para pemilik kebun juga menyakiti Yaki dan teman-temannya. Jika tindakan itu dibiarkan, hidup monyet hitam terancam punah. Arai. Untung tak semua pemilik kebun ingin menyakiti Yaki. Arai ke sebelah sana. Iya, boleh di sini. Ada seorang petani bernama Pak Sartam yang memilih hidup berdampingan dengan monyet-monyet hitam ini. Pak Sartam memberikan setengah lahan perkebunannya untuk dinikmati kawanan monyet hitam itu dan satwa hutan lainnya juga. Berkat Pak Sartam, kelestarian flora dan fauna di hutan Gorontalo tetap terjaga. Pemerintah Indonesia menobatkan Pak Sartam sebagai inspirator lingkungan tahun 2019. Lembaga Konservasi BirdLife Internasional memberinya penghargaan BirdLife Nature's Hero Award 2019. Udah selesai ceritanya. Sama tuh. Sekarang aku. Oke.